Hari ini saya bersama dengan seorang top marketing dari Rewet Surabaya yang sangat luar biasa, yaitu Pak Sentosali. Saya ada telepon dengan dia beberapa hari yang lalu mengenai bagaimana closingan selama masa pandemi. Ternyata menurut Pak Sentosali, closingnya sungguh luar biasa, malah panen closing di masa pandemi ini, 2-3 bulan terakhir. Nah, maka dari itu hari ini saya akan menginterview beliau mengenai strateginya, bagaimana dia bisa panen closing selama masa pandemi ini. Oke, selamat pagi Pak Sentosa. Pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik, sehat Pak. Oke, Ko Sentosa ini sudah berapa lama ya di Rewet ya? Saya lebih tepatnya September 2016. Saya baru 3 tahun Pak. Oke, sudah kurang lebih berarti 3-4 tahun ya di Rewet ya? Hampir 4 tahun, ya. Kalau September ini 4 tahun Pak ya. Oke, ngomong-ngomong sebelum di Rewet, Ko Sentosa ini di mana sih kok? Maksudnya sebelum, berarti kan baru di Rewet mulai 2016. Nah sebelum itu di mana? Ya, saya sebelum di Rewet itu lebih tepatnya sebelumnya itu saya pernah di Astra International di Toyota. Jadi saya dulu itu jualan mobil, ya, jualan mobil. Saya 5 tahun berkecimpung di Auto 2000, mulai 2001 sampai 2006. Ya, mungkin dari situlah memang kita ini dasarannya sales. Ya, biasa jual barang gede juga. Akhirnya untuk terjun di properti sih mestinya bukan hal yang beda jauh. Tapi kadang memang tipenya agak berbeda. Nah, kebetulan karakteristik kantor saya ini sama dengan karakteristik kantor di Auto 2000 pada saat dulu. Ya, kantor saya ini kan terpencil. Ya, bukan nol jalan. Nah, artinya walk-in apa itu memang lemah di sini, ya. Nah, tapi itu membuat kita lebih berusaha keras untuk ke depan. Jadi maksudnya kantor itu bukan menjadi problem lah untuk kita memasarkan. Karena dulu di Auto 2000 kantor saya juga terpencil seperti itu. Oke. Jadi sudah biasa marketing Pak di Auto 2000 dulu. Oke. Jadi sudah berapa lama tadi di mobil? Saya 2001 sampai 2006, 5 tahun. 5 tahun ya. 2001 sampai 2005 di mobil. Setelah itu mulai dari 2005 sampai 2016 di mana? Oh, saya wira swasta dulu, Pak. Saya wira swasta dulu, itu saya bekerja saya bukan buat perusahaan sendiri. Kebetulan jadi gini, sebelum work from home, kita sudah work from home. Jadi dulu saya memang nggak ada toko, saya jualnya barang-barang online, tapi maksudnya gini, barang online yang saya jual adalah produksi saya sendiri. Produksi saya sendiri, waktu itu belum ada internet, tapi kita sudah merambah internet, jadi saya bekerja hanya dari rumah, tapi pemasaran saya sudah ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Oke, jadi Ko Sentosa ini pernah sebagai sales mobil, terus sebagai seorang pengusaha ya. Nah, terus kan sudah sekian lama menjadi seorang pengusaha, nah pertanyaannya kan pasti sudah cukup lumayan ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok akhirnya juga gabung Rewet, dan saya lihat cukup aktif sekali ya di Rewet ya. Ya, jadi gini Pak, kita sudah merasakan pegawai, pengusaha, bukan pegawai lah, istilahnya kita ini jasa. Kita jual jasa seperti di Auto 2000, kita barang dan pembeli, kita hanya mempertemukan broker lah istilahnya, walaupun sales kan juga broker. Kemudian kita merasakan wira swasta, kemudian kita kan tahu bedanya nih. Nah, waktu di Auto 2000, semacamnya kerjanya kan seperti di Rewet, Pak, membrokeri. Nah, ketika broker ini kan enak, Pak. Artinya gini, kita nggak perlu modal, kemudian income yang kita dapatkan itu 100% milik kita, Pak. Ya, seperti sekarang, fee 100 juta juga 100 juta milik kita. Ya, iklan-iklan nggak ada artinya lah, Pak, kalau dengan fee kita. Ya, terus kemudian kalau wira swasta, Pak, itu beda, Pak. Kita terima 100 juta, kita bayar pegawai, atau paling tidak kita kulaan barang lagi. Kalau kita terkesima dengan income kita wira swasta, kita habis-habisan, percayalah, bulan depan kita tidak punya barang untuk dijual. Itu bedanya. Nah, sekarang, jadi lebih wongkul.
wira swastanya masih tetap atau sudah full time di Rewet ini? Jadi usahanya itu. Seperti saya ini kan, ya jadi saya ini kan dulu di Auto 2000 juga punya guru-guru yang sakti-sakti, Pak. Mereka selalu ngomong, kalau you sudah terjun sesuatu, you bakar jembatan itu sehingga you tidak bisa kembali. Ya, jadi kalau you sudah nyabrang, mau tidak mau perang-perangan, kita maju terus, Pak, tidak ada mundur, Pak. Berarti usaha yang sudah dirintis selama ini berarti ditinggalkan, sekarang full time di properti berarti ini. Close, Pak. Close, ya. Close, barang sisa kita buang. Oh. Berarti hasil di Rewet ini berarti lebih luar biasa daripada usaha yang sebelumnya berarti, Pak Sentosa? Ya, kalau secara income, Pak, omset, itu kurang lebih sama. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya sama-sama 100 juta, itu kita terima full 100 juta. Tapi kalau dulu 100 jutanya harus dibagi-bagi untuk pegawai dan barang lagi. Itu aja bedanya. Iya. Jadi lebih enak di Rewet ya. Jadi istilahnya nggak usah pakai modal, tapi dapatnya juga sama seperti pengusaha ya. Sama ya. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Selama masa pandemi itu kan kita bilang ada dua kubu. Yang pertama kubu pro kesehatan, jadi istilahnya diem di rumah terus ya kan, takut terinfeksi oleh COVID-19. Nah, tetapi juga ada yang kubu pro ekonomi. Aku pokoknya butuh makan, aku tak geladak, aku tak keluar ya kan, aku butuh makan. Nah, dan ini kenyataannya banyak agen yang ketakutan sekali terhadap COVID-19 kalau saya amati. Dan banyak dari mereka yang akhirnya takut keluar rumah, ya kan. Dan kalau saya analisa juga, kira-kira agen properti di Surabaya, itu mungkin yang masih berani keluar dan sebagainya, itu mungkin sisa 50% ya, atau kurang ya. Nah, tapi saya melihat di sini Sentosa, kelihatannya maju tak gentar ya, antar bayar sana, antar bayar sini, saya lihat masih cukup mobile selama masa pandemi ini. Nah, pertanyaan saya, Sentosa pada takut dengan yang namanya COVID-19? Apa yang mendasari pemikiran Sentosa sehingga masih luar biasa aktif untuk antar bayar ke sana ke sini? Ini Pak, kita bukan tipikal nekat ataupun pendiam. Saya hanya melakukan, merespon yang masuk. Ya, kalau tidak ada viewingan, saya juga puji Tuhan lah istilahnya gitu. Saya nikmati. Tapi kalau ada closing, ada call in, tetap saya jalani. Saya tidak nolak. Jadi saya bukan tipikal orang yang mencari-cari, tapi call in yang ada saya kelola dengan baik. Tapi kalau tidak ada pun saya nikmati. Nah, jadi nggak takut dengan COVID kan? Karena kan banyak orang sekarang work from home, istilahnya nggak berani viewing, nggak berani nganterkan bayar karena takut ketularan. Nah, itu kan Sentosa kelihatannya ada ketakutan sama sekali. Kita tetap melakukan safety, ya, seperti pulang harus cuci baju apa semua itu harus kita lakukan. Tapi kita juga merespon pasar. Jadi intinya bukan masalah takut nggak takut, Pak. Artinya kalau misalnya penjual pembelinya juga nggak takut, kita juga nggak perlu takut. Tapi kita harus bijak menyikapi. Bukan nekat ya Pak ya. Tetap saya pakai kadang sarung tangan karet, kadang pakai masker, kadang pakai hand sanitizer, saya sediakan di mobil. Bahkan kalau ada ketemuan buyer vendor di kantor, itu mereka kadang-kadang, sudah di antiseptik nggak? Saya antiseptik, saya video ke mereka, saya amankan semua. Jadi mereka nyaman. Itu tapi hanya berlaku di awal-awal COVID, Pak. Kesininya, mereka lebih berani, Pak. Ketemu saya langsung jabat tangan, mereka yang nggak pakai masker. Nah, kalau kita terlalu parno, kadang kalau kita terlalu parno malah kayak seakan-akan ya nggak merespon mereka, gitu loh. Itu kan terjadi. Oke. Nah, kan sekarang ini kalau saya melihat, yang bikin banyak orang ketakutan, itu kan karena sebetulnya berita-berita yang ada di surat kabar, yang ada di TV, yang ada di sosial media, kan akhirnya, istilahnya banyak orang yang makan berita itu, akhirnya ketakutan sendiri dengan COVID ini. Nah itu bagaimana sih cara Sentosa kan ngatur itu kan, ceritanya berita itu kan, pasti Sentosa dapat lah saya percaya. Nah bagaimana mengelola berita negatif itu, sehingga tetap Sentosa tetap bisa positif? Oke, gini Pak, kita tahu Pak,
di mana-mana kita tahu berita itu selalu gak peduli online, selalu yang menarik adalah yang buruk-buruk. Pasti. Ya kan? Percaya, koran memorandum lebih laku daripada koran Jawa Pos. Kalau yang buruk-buruk pasti lebih laku. Ya, orang lebih suka. Jadi tidak menarik lah kita mengekspos sesuatu yang lurus-lurus, indah-indah, itu tidak menarik, Pak, karena itu dianggap wajar. Tapi kalau yang kerusuhan, yang apa pasti menarik. Kita nggak usah berlebihan, Pak. Kita nggak usah terlalu merespon yang namanya koran, TV. Nggak usah terlalu merespon. Tapi kita jalani hari per hari dengan hati-hati. Itu aja. Kita nggak usah terlalu parno-parno. Gitu loh. Jadi kita harus menjalani hari per hari itu dengan hati-hati. Kalau saya gitu. Seperti itu, Pak. Jadi yang istilahnya negatif tidak perlu harus dimakan mentah-mentah ya. Tetap istilahnya dilawan dengan yang positif ya. Oke. Betul. Nah, terus kemudian Ko Sentosa, selain ada yang agent properti itu takut keluar rumah karena COVID, nah tetapi juga nggak sedikit juga, dan jumlahnya cukup banyak. Banyak agent yang mengeluh sepi di masa pandemi ini. Jadi mereka akhirnya karena merasa pikirannya, wah mana ada sih yang beli properti di masa COVID ini, dan akhirnya mereka, saya percaya, itu malah jualan yang lainnya, jualan hand sanitizer, jualan termogan, jualan apapun. Nah, jadi mereka malah sudah, saya dapat broadcastnya malah jualan yang macam-macam. Nah, tapi saya melihat broadcastnya Ko Sentosa, itu masih tetap broadcast properti. Nah, itu bagaimana? Apa yang membuat Ko Sentosa masih fokus di riwayat jualan properti? Oke, gini Pak. Saya waktu COVID awal-awal nganggur, itu saya banyak lihat YouTube. Di balik masalah selalu ada peluang. Betul. Ya, di balik masalah selalu ada peluang. Seperti Pak Andi tadi ngomong, hampir 50%, bahkan 70% agent, dia takut. Nah, mungkin Pak, mungkin buyer ini mestinya tidak besar, tidak banyak. Tapi berhubung agent banyak yang takut, sehingga yang berani cuma 20-30%, pangsa pasarnya jadi besar. Pangsa pasarnya jadi besar. Karena mereka semua mundur. Yang berani-berani inilah, dalam tanda kutip ya, yang berani-berani inilah yang keteteran, seperti saya. Saya viewing sampai ampun-ampun, Pak. Sampai ampun-ampun. Ya, mungkin mereka kalau di call-in, loh Bu, nggak bisa Bu viewing, saya videokan aja. Mereka kontak saya, loh kok bisa viewing? Nah, jadi bisa jadi memang pasarnya gede, karena harga murah bisa. Ya, bisa jadi juga pasarnya nggak gede tetap, tapi agentnya yang menyusut. Kitanya yang kewalahan. Nah, gitu Pak. Jadi call-in saya kenceng Pak. Nggak usah jauh-jauh. Yang minggu kemarin ini, hari minggu ini kemarin, saya viewingan mulai pagi sampai sore Pak. Itu yang listingan saya harga murah, itu satu listingan, satu hari bisa yang lihat 15 orang. Sampai ampun-ampun. Ya, itu kenyataan Pak. Dari mulai klien saya sendiri beberapa orang. Jadi rumah itu kayak yang open house itu sampai berkerumun orang itu Pak. Seperti itu. Jadi mungkin agentnya yang menyusut, sehingga kuenya ini terlalu besar. Seperti itu Pak, kalau saya nangkapnya. Lah, kan sebetulnya ini bertolak belakang dengan banyak kepikiran agent bahwa di masa corona ini banyak orang lebih menyelamatkan ekonomi, jadi nggak keluar cari properti. Tetapi kalau dari ceritanya Ko Sentosa ini malah mereka ini antri-antri beli properti. Nah ini kenapa kok faktanya berbeda ya? Makanya saya aneh Pak, saya ini. Jadi gini, saya ini bukan orang yang beriman, tapi ini kopong Pak, nggak ada anu. Tapi memang kenyataannya kantor kami, bahkan bukan saya, anak-anak di kantor ini jualannya juga kenceng, private royal ya terutama ya. Apalagi saya ini mulai Januari sampai bulan ini, 1 bulan nggak pernah bogang Pak. Baik sebelum COVID dan sesudah COVID, nggak pernah bogang. Saya selalu jualan rutin. Ya, terus kemudian sebenarnya Pak, kalau kita cermati, awal tahun pun itu sudah krisis, betul nggak? Walaupun tidak COVID, itu harganya sudah gini. Ya, ya kan? Itu sudah terasa lah. Apalagi digasak COVID, tambah hancur, Pak. Ya. Nah, saya sudah kumpulkan yang namanya buyer-buyer, dalam tanda kutip, punya uang investor-investor itu dari awal tahun, Pak. Bahkan dari tahun lalu lah. Saya sudah punya base customer-nya. Mereka itu punya uang, tapi mereka carinya yang murah-murah. Jadi ketika ini nyuncum, saya tinggal tawarkan ke mereka satu-satu, mereka itu beli kayak liar sekali Pak, sudah nggak karu-karuan.
Gitu loh. Oke. Jadi yang beli ini banyak end user atau investor? Ini Pak, sebenarnya investor dan end user itu kita bisa dalam tanda kutip gunakan. Ya. Contohnya gini, saya pakai strategi. Rumah kalau sudah saya murah, itu saya atur mesti viewingannya bersamaan Pak, antara si investor dengan end user. Ya, kelihatan lah kalau tipe-tipe investor kelihatan. Ya, itu saya barengkan. Begitu dia bareng, kan ketemu tuh, ya kan? Si investor pasti nawar karena ini barangnya murah. Begitu nawar, saya tinggal pancing ke end user itu. Bu, ini investor sudah nawar sekian. Ibu kan end user, ya tinggikan sedikit lah, pasti putus. Dan kebanyakan putus Pak. Oke. Nah, jadi saya mesti atur seperti itu. Oke. Kalau investor saya percaya mereka kan ada duitnya lah, mungkin mereka bisa beli cash dan sebagainya ya. Nah cuma end user, banyak dari end user ini kan juga banyak ngambil KPR. Tapi kan kita tahu semua sekarang bank semua sulit ya untuk KPR itu rasanya syaratnya tambah banyak, tambah susah. Nah ini bagaimana sih mengatasi masalah KPR ini? Kalau jadi justru salahnya di sini Pak, orang menganggap bahwa KPR itu sulit. Kenyataannya saya UTJ COVID, KPR COVID keluar semua tuh, nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah ya. Padahal jumlahnya saya percaya kecuali Pak ya kemampuannya kliennya yang gini. Tapi kalau Oke. Jadi sebetulnya perbankan pun jadi nggak ada masalah Pak. Susah, ya? Cuma memang ada beberapa perbankan yang memang close KPR, kita nggak bisa ngomong. Tapi yang normal-normal jalan Pak, nggak ada masalah. Oh, oke. Tapi terus, ini Pak, catatan, saya KPR pun, saya itu juga punya tim. Tim KPR saya ini orang-orang pilihan, misalnya Bank Niaga, saya pakai orang siapa, Bank Permata, orang siapa, BCA orang siapa, itu memang orang-orang saya semua. Jadi kita nggak bisa pakai juga marketing bank yang nyalinya tidak sama dengan kita. Ya, nyalinya harus seperti kita. Dia minggu siap dikontak, malam siap dikontak, gitu loh. Kalau yang nyalinya dia takut-takut WFH juga nggak akan jalan KPR. Gitu. Oke. Jadi kalau sebetulnya dari Pak Sentosa ngomong, harusnya ini bank juga masih siap meluncurkan uang ya melalui KPR, terus kemudian pembeli juga istilahnya masih bergairah, apalagi sekarang ini banyak barang yang murah-murah ya di pasar ya. Nah, pertanyaannya berikutnya Pak Sentosa. Nah ini kan apa sih yang jadi strateginya Pak Sentosa ini kok bisa closingannya itu saya melihat itu kalau di Instagramnya Pak Sentosa ya, wah isinya hampir setiap hari itu intinya foto sama closingan. Nah itu gimana sih strateginya kok bisa panen kayak gitu sih? Gini Pak, saya itu kadang-kadang miris lihat agent yang baru UTJ sudah diupload dan sudah ditulis sold. Itu sangat miris saya. Karena itu saya anggap bukan closingan. Ya, yang saya upload itu selalu yang sudah AJB. Itu yang sudah sah. Ya, soalnya kita ini malu Pak, kalau sudah UTJ, di-upload, terus begitu tiba-tiba vendornya telepon ke kita, Pak, itu jaga KPR. Itu kita malu. Ya, jadi gini. Nah, caranya saya sebenarnya gini Pak, sebenarnya kita tidak ada cara. Apa yang kita ceritakan, apa yang kita bahas di MCT ataupun di agent-agent lain, bendera lain itu sama Pak. Prospecting, listing, canvassing, call-in, viewing, sama Pak. Cuman yang mereka tidak sama adalah konsistensi. Betul, konsistensi. Ya, betul. Ya, jadi mereka setelah terima uang 100 juta, hilang tuh konsistensinya. Sudah males listing, ditelepon klien sudah, pegang uang ini Pak, 100 juta Pak. Ya kan, mau viewing 500-600an juga dia males. Akhirnya, padahal properti itu kan gulungnya lama tuh Pak. Begitu kita nafas sebulan aja kita nggak konsisten, itu nggak closingnya bisa 3 bulan, 4 bulan ke belakang Pak. Berarti intinya nggak boleh cepat puas ya. Karena banyak agent kan habis terima uang, nggak usah 100 juta, terima uang 20 juta, 30 juta udah libur mungkin 2 minggu ya.
Betul, Tapi betul, kalau Pak betul. Sentosa ini kelihatannya habis closing geradak lagi ya kelihatannya. Oh, geradak lagi, Pak. Geradak. Habis ACB terima 100 juta, viewing jam 8 malam masih ready, Pak. Masih ready. Oke. Masih ready. Nah, saya melihat juga begini ya Pak Sentosa ya. Pak Sentosa ini kalau closingannya atau broadcastannya ini cukup fokus ya. Fokusnya ini rata-rata di Surabaya Barat ya. Kenapa kok nggak main kayak Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan sebagainya? Kenapa kok rasanya hampir banyak di Surabaya Barat? Ya, saya sebenarnya ini kan masih baru di dunia properti, Pak. 3 tahun itu bagi saya itu masih, ya ibarat kata boleh dikatakan itu ya, jualannya itu sebenarnya hoki-hokian. Kalau yang kawak-kawak, dia tahu, ini segini, bakal turun segini, listingan 100 miliar harus diapakan vendornya. Kalau kita ini dalam tanda kutip masih hoki-hokian. Nah, saya tetap menjalankan apa yang Raiwet ajarkan. Makanya saya MCT, Pak. Boleh dicek, saya hampir nggak pernah nggak datang. Saya selalu datang. Saya anggap saya masih goblok. Ya, jadi saya datang, mereka selalu dengung-dengungkan trade area. Bahkan saya dengar dari seniornya Raiwet yang pernah ke Australia, saya kan belum pernah, Pak. Itu Raiwet Australia, itu bahkan megangnya cuma per blok, Pak. Bukan sampai Surabaya Barat. Per blok itu aja mereka hidup. Ya kan? Nah, makanya akhirnya saya lama-lama saya fokuskan, kebetulan saya ini menguasai Royal, saya fokuskan di Royal. Nah, kenapa kok sampai saya fokus di satu area? Karena dengan satu area, ketika vendor menghubungi saya untuk titip rumah, saya bahkan bisa tahu, kalau ibu buka harga segini, saya bisa jual seminggu. Kalau ibu jual segini, saya bisa jual barang sebulan. Kalau ibu jual segini, ibu bakal nggak laku. Saya sampai bisa sedetil itu, Pak. Sedetil itu saya bisa. Tapi sampai saya dikasih barang. Dengar-dengar Pak Sentosa sampai nama anjingnya si blok ini, nomor ini rasanya juga tahu ya. jadi kalau saya Pak tiba-tiba dikasih titipan rumah di Rungkut, saya bahkan pernah Pak ya, nggak usah jauh-jauh lah, Citraland kan nggak jauh, saya juga bisa jual Citraland. Tapi begitu agent ngomong, kamu kalau di Citraland kok blow on ya, blow on, kelihatan blow on. Padahal cuma Citraland Pak. Apalagi kalau sampai Rungkut. Tapi tetap saya bisa jual Citraland kan. Nah, semacam itu Pak. Jadi kita jauh dikit aja sudah hilang. Karakter kita sudah hilang. Oke. Ya, apalagi kita sampai Rungkut dan lain-lain pasti tambah kayak agent baru Pak sudah. Itu Pak, makanya perlunya fokus itu. Oke, jadi fokus area ya, betul-betul kalau saya bilang Pak Sentosa ini RT-nya atau camatnya dari Royal Resident kelihatannya ya. Ya. Sama gini Pak, kalau kita fokus area di Royal Resident, akhirnya agent-agent Surabaya, kalau cari Royal, ya walaupun saya bukan yang dicari yang tapi saya seenggaknya saya kecipratan. Oke. Mereka sudah tahunya saya ya, gitu. Lumayan lah Pak. Lumayan, betul. Oke, Pak Sentosa. Terus semester kedua, banyak yang bilang tambah suram, tambah sepi. Karena kan ya istilahnya habis PSBB, ekonomi istilahnya masih suram ya karena banyak PHK dan sebagainya, banyak perusahaan yang tutup. Nah, ini kan pasti ekonomi tambah suram menurut berita ya. Ini kan akhirnya akan ngefek ke properti. Nah, menurut Pak Sentosa, bagaimana properti di semester kedua dan apa strategi Pak Sentosa di semester kedua ini? Nah, kalau saya nggak surem itu kurang setuju. Lebih tepatnya mungkin gini Pak, ketika properti ini sekarang murah-murah semua, sudah dibeli oleh investor, misalnya anggap aja properti harga 2,8, sekarang 2M dibeli sama investor. Nanti yang terjadi di semester 2, investor ini mungkin bisa jadi mulai menjual. Menjualnya di harga normal. Ya, harga normal. Nah, buyer calon pembeli ini, mereka ini sudah tahu lakunya di angka berapa. Ketika dijual di harga normal, mereka akan suremnya mungkin di situ. Jadi mereka terimanya barang-barang yang sudah harga end user. Itu mungkin suremnya di situ. Jadi sebetulnya semester kedua harga sudah tidak akan turun lagi ya? Berarti bottomnya justru di masa-masa sekarang ya? Sorry, saya nggak ngomong harganya nggak akan turun lagi. Mungkin masih banyak Pak, ya. Karena kalau ekonomi nggak akan running cepat.
Pasti mereka tetap akan ada barang-barang murah. Cuman mungkin ya kita harus jeli-jeli aja. Ya toh, kita harus jeli-jeli aja. Takutnya ya itu kalau sudah dijual di harga investor lagi, harga normal oleh investor itu kita sudah kehabisan barang murah. Mungkin. Gitu loh. Seperti itu. Jadi, nah terus kira-kira apa nih strategi Pak Sentosa di semester kedua? Ini Pak, kalau saya strateginya kita harus tetap fokus, ya, tetap melakukan apa yang normal aja, ya. Terus kemudian kita tetap dengan buyer terutama. Ini kan sekarang buyer market tuh. Buyer ini sedang menerima informasi banyak barang murah dari berbagai agent, ya. Dia akan milih agent-agent yang profesional, yang paham betul, yang bisa menghandle. Ini saya barusan ada cerita Pak, kemarin hari Minggu ini juga, kebetulan vendornya adalah teman saya sendiri. Belum apa-apa, sudah diajak ketemuan buyer vendor. Ya, si teman saya sudah kontak sama saya. Ini kok moro-moro dijak ketemuan ya, aku ngomong, harganya sudah ketemu, belum nego harga. Nah kalau belum nego buat apa? Kenyataannya setelah ketemu ini barusan telepon saya juga siang, ternyata benar, harganya masih jauh. Jadi artinya tidak semua agent itu juga pinter Pak. Jadi pinter itu juga penting. Nah, agent pinter itu tidak banyak Pak. Nah kita kenapa bisa pinter? Karena kita juga di lapangan sering jalan, sering praktek. Jadi kalau menurut saya betul katanya Pak Andi, saya kan juga niru videonya Pak Andi. Agent ojo dorang, dodol sembarang. Ya betul ya Pak ya. Itu kan dari situ juga. Akhirnya saya mikir, ya kan, jual masker, jual vitamin, jual apa. Nanti klien akhirnya bingung Pak. Gitu loh, bingung. Di WA statusnya banyak yang jual macam-macam. Nah, nanti bingung Pak. Lebih baik kita fokus ke apa yang kita jalankan sekarang. Soalnya itu banyak loh Pak Sentosa ya. Sekarang ini dulunya broadcastnya properti, sekarang broadcastnya kok ya ayam goreng lah, istilahnya masker lah, istilahnya ya saya sangat menyayangkan ya ada agent-agent yang istilahnya beralih fungsi seperti itu ya. Iya, betul. Oke, jadi luar biasa sekali nih Pak Sentosa. Terus mungkin apa sih Pak? Bapak kan pasti 3 tahun kan banyak tantangan ya, banyak challenge. Terus apa sih buat saran dan tips ya buat agent properti supaya bisa panen closing seperti Pak Sentosa ini di masa-masa pandemi ini? Oke, sebenarnya yang paling benar adalah tetap saya sarankan konsistensi Pak. Konsistensi itu tidak gampang. Nomor 1 harus termasuk konsistensi listingan tadi. Jangan broadcast makanan, jangan broadcast ini. Kita nggak menghalangi Pak. Kan ada orang itu yang income perlu kepepet jual apapun. Tapi kalau bisa Pak, itu dibuat di akun yang berbeda. Jangan akun kita properti kita buat seperti itu. Kita nggak menghalangi orang. Kalau memang kepepet jual apapun bolehlah. Ya, konsistensi. Ya, terus kemudian kita juga harus konsistensi dalam segala hal Pak, termasuk jualan, termasuk listing, viewing, apa itu pokoknya intinya di konsistensi Pak. Termasuk kita kalau mau dianggap agent yang hebat, corona kita buktikan kita bisa closing. Nah itu enak Pak, karena apa? Begitu klien ngomong gimana kondisi properti sekarang, lagi booming Pak. Saya selalu ngomong gitu. Pada saat viewing, klien siapapun kalau tanya ke saya, lagi booming. Buktinya apa? Dia lihat di WA status, di WA statusnya Pak Sentosa closing-closingnya. Jadi dia cocok antara kita ngomong booming dengan kita AJB-nya cocok. Nah itu Pak, dari situ boleh tahu nih, kira-kira kan pandemi ini kan mulai bulan Maret ya. Maret, April, Mei, jumlah closingannya Pak Sentosa ini berapa sih 3 bulan terakhir ini? Kalau boleh tahu maksudnya mungkin apa? Ya. Saya Pak ya, mulai bulan Maret ya. Yeah. Ini yang AJB apa yang closing Pak? Karena kan masih ada yang proses. Kalau yang AJB Pak. Yang closing lah, yang closing, yang sudah UTJ aja lah kira-kira. Oh banyak Pak. Kalau dari Maret ya. Saya bulan Maret itu kalau nggak salah closingnya 6 atau 7 gitu Maret. 6 atau 7? Berarti tiap minggu, kira-kira tiap minggu closing ini ya? Iya. Ya, kalau yang April mungkin sekitar 4. Kalau yang Mei kemarin, saya memang 1, Pak. 1 yang Mei kemarin. Karena saya lagi overload AJB, Pak. AJB-nya kan ke pending tuh. Overload AJB. Itu pun saya usahakan
tetap usaha closing. Saya nggak mau bolong. Akhirnya nyerempet masih satu Pak, walaupun satu tapi listing selling lumayan. Ya. Oke. Kalau bulan ini Pak, bulan ini tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya. Ya, saya sudah closing 2. Jual beli atau sewa Pak? Oh, saya nggak pernah garap sewa Pak. Maaf Pak. Luar biasa. Oke. Ya, saya kalau garap sewa itu hanya sewa yang dititipkan, dan itu saya royal cuma 2. Saya juga ada sewa manyar setahun 400 juta. Tapi saya memang tidak menggarap sewa. Jadi kalau ada sewa saya tolak. Saya memang nggak garap sewa. Oke. Ya. Luar Jadi biasa sekali. Jual beli lah. Jual beli. Jadi betul-betul istilahnya panen nih ya. Walaupun orang-orang ngomong spaspi, ternyata ada sosok Sentosali ini ternyata panen secara luar biasa. Ya. Oke, ya, terima kasih banyak Mas Sentosa. Mungkin ada 1-2 kata terakhir untuk teman-teman. Oh gini, kalau untuk teman-teman agent semangat terus, jangan takut ya toh sama corona. Kita tetap stay healthy, stay safety, ya toh. Okay. Minum vitamin, makan sehat, istirahat, tetap jalan terus. Pokoknya intinya gini, kalau kita kerja keras, hasil pasti ada. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, mau hasil dari mana? Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sentosa. Tambah sukses, tambah closingannya tambah banyak lagi Pak. Nanti sehingga saya bisa interview lagi ya Pak ya. Oke, thank you Pak Sentosa. Thank you. Ya.